Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan juga akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali untuk mempelajari bahasa Arab melalui sebuah buku yang berjudul Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dan alhamdulillah kita juga seyogyanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di bulan suci Ramadan ini ya kita tak hanya menjalankan ibadah puasa, kita tak hanya menjalankan ibadah salat, sedekah, kemudian membaca Al-Quran saja, namun kita juga sedang mengamalkan salah satu ibadah yang wajib, yaitu mempelajari ilmu agama. Ya, bahasa Arab ini, ma'asyiral muslimin, dikatakan oleh para ulama termasuk kategori hukum wajib ya, berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Bahwasanya mempelajari ilmu ya, khususnya ilmu agama, itu hukumnya fariidah, hukumnya fardu ain ya, wajib ain bagi setiap individu, baik dia muslim muslimah ya, baik dia masih kecil, terlebih-lebih lagi yang sudah dewasa seperti kita. Tentu kita lebih lagi membutuhkan tentang pengetahuan akan ilmu agama kita. Baiklah, pada kesempatan ini kita masuk pada pelajaran yang ke-18, ma'asyiral muslimin ya. Seperti biasa kita dihadapkan dengan sebuah hiwar, sebuah percakapan. Nah, di sini ya, inti dari pembahasan ini, ma'asyiral muslimin, yaitu adalah ya pembahasan tentang al-musanna. Ya, tentang al-musanna. Apa itu al-musanna? Ya, al-musanna itu kalau secara istilah bahasa Arab, ma yadullu alas naini. Ya. Ma yadullu alas naini au isnataini ya, isnataini ya, ma yadullu alas naini au isnataini ya, segala sesuatu yang menunjukkan dua ya. Dua di sini isnaini berarti dia muzakkar ya, au isnataini berarti di sini dia muannas. Nah, jadi segala sesuatu yang menunjukkan kata dua ya, jumlahnya dua. Nah, begitu. Nah, di sini yang kita akan saksikan bersama dan di sini kita akan saksikan bersama ada beberapa hukum terkait pembahasan atau kaedah-kaedah nahwu. Baiklah, sebelumnya yang pertama di sini ada Al-Mudarris dan Muhammad ya. Al-Mudarris mengatakan kam akhon laka ya Muhammadu. Nah, di sini hati-hati ya, tidak boleh ditanwin. Kam akhon ya, berapakah saudaramu wahai Muhammad. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, kam ya. Kam ini apa? Kam di sini adalah definisinya ya, ismu istifhamin ya, sebuah kata bertanya alal adad ya, yaitu dia bertanya tentang jumlah. Nah, di sini kalau kita perhatikan akhon, nah dia berubah posisinya menjadi fathatain.
Ya, kenapa demikian? Kalau di dalam kaidah nahwu, akhon ini ya posisinya dia sebagai tamyiz. Nah, sebagai tamyizun. Nah, dia yang menyebabkan dia ya fathah adalah kam. Dialah amilnya, dialah faktornya, begitu. Kemudian Muhammad menjawab, li akhun wahidun. Saya memiliki satu orang saudara. Wa kam ukhtan. Nah, dan berapakah saudarimu? Li ukhtani. Nah, ini dia. Saya memiliki dua saudari. Nah, ini juga sama seperti di atas. Ya, yang menyebabkan dia berubah adalah kam, ya. Dan di sini sama, posisinya dia sebagai tamyiz. Ya, jadi bisa kita simpulkan di sini ya, ma'asyiral muslimin ikhwan dan juga akhwat, bahwasanya setiap isim yang terletak setelah kam itu harus di fathatain. Ya, dia harus fathah kondisinya. Nah, nanti akan jelas dengan percakapan-percakapan yang berikutnya. Kemudian di sini kam ajalatan, ya, lidarrajati ya hamidu, ya, berapakah roda, ya, ajalatan roda, berapakah roda sepeda itu. Nah, di sini ada alif dan lam, ya. Ya hamidu, ya, berapakah ya jumlah ban sepeda itu wahai Muhammad. Ya, laha ajalatani. Ya Hamid, ya, sepeda itu memiliki dua roda. Nah, di sini ma'asyiral muslimin kalau kita perhatikan ya sama kam. Setiap isim yang terletak setelah kam dia pasti di ya istilah nahunya nasab, ya, istilah nahunya dimansub. Karena tadi posisinya dia sebagai tamyiz. Nah, laha ajalatani, memiliki dua roda. Ini dia. Dua roda ukhtani ini yang dimaksud dengan musanna. Ya, mayadulu ala tsnaini aw isnataini, yang menunjukkan ya jumlahnya dua. Baik dia dua laki-laki atau dua perempuan, harus dua. Ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nanti beda kasusnya. Nah, kemudian Mudaris bertanya kembali, kam idan fis sanati ya Zakaria? Ya. Berapakah jumlah ya idan hari raya? Nah, di sini id artinya adalah hari raya. Fisanati, dalam setahun wahai Zakaria. Nah, begitu. Jadi ya tidak mesti fi ini kita terjemahkan dengan kata di, ya. Ya, bisa nanti kita terjemahkan dengan dalam, ya. Atau yang seterusnya tinggal kita sesuaikan dengan jalannya konteks cerita. Zakaria menjawab, fisanati idani, di dalam setahun ya terdapat atau ada dua hari raya idani. Nah, ini juga kalau kita perhatikan kam setelahnya idan. Nah, sama seperti yang tadi kami sampaikan, setiap isim yang terletak setelah kam itu harus dinasob, ya, karena dia posisinya sebagai tamyiz. Huma, nah di sini huma kata ganti atau istilahnya dhamir. Nah, di sini sudah kita pelajari juga bersama, ya. Kita ingat-ingat bahwasanya dhamir atau kata ganti pasti menunjukkan kepada kata yang sebelumnya. Nah, tidak mungkin dhamir itu ke depan, itu tidak mungkin. Pasti ke belakang. Kemana huma ini? Ya, humanya pasti ke sini. Idani. Nah, Idul Fitri wa Idul Adha. Kedua hari raya tersebut adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ya, guru bertanya kembali, ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, abuka tajirun kabirun. Ya, ayahmu adalah seorang pedagang yang besar, ya, yang sukses. Kam majjaran indahu. Nah, majjaran, berapakah toko yang beliau miliki? Nah, majjaran ini toko, sama, ya, terletak setelah kam. Nah, sebagai tamyiz, indahu, yang ya beliau miliki. Tinggal kita sesuaikan dengan jalannya cerita, ya.
Nah, tinggal bisa kita menggunakan tetap kaidah dasar bahasa Indonesia kalau kita ingin menghormati, karena ini yang sedang dibahas adalah ayahnya atau seorang wali murid. Ibrahim sang putra pun menjawab, indahu matjarani kabirani. Ya, beliau ya karena dia sebagai anak dan pasti menghormati, sama beliau ya memiliki dua toko yang besar. Kemudian kam nafidatan, ya sama lagi, fi ghurfatika ya Ismailu. Berapakah jumlah jendela yang ada di kamarmu wahai Ismail? Ya, Ismail menjawab, fiha nafidatani. Ya, fiha di dalamnya, nyanya ini kemana? Ya, pasti kembali kepada kalimat atau konteks yang sebelumnya. Di sini kembali kepada yang di atas. Nah, pasti ghurfah. Nah, begitu ya. Nafidatani, ada dua jendela. Kemudian liman hadhanid daftaroni. Ya, milik siapakah dua buku tulis ini? Nah, kita berjumpa lagi dengan hadhani. Hadhani ini ya sama, dia seperti hadha, cuman dia berjumlah dua. Nah, kalau kita buatkan definisinya, ya definisinya adalah ismu isyaratin. Ya, hadzani ini adalah ismu isyarah lil qaribin, ya lil qarib, ya dulu yang menunjukkan jumlahnya isnaini au ya isnataini. Ya, yang menunjukkan dua laki-laki muzakkar, atau isnataini yang dia muannas. Nah, begitu. Nah, sama saja ya, isim ini yang sedang ditunjuk, yang sedang diberikan isyarat ini adalah akil, ya orang yang memiliki akal, atau ghairu akil. Nah, begitu. Hadzani yang menunjukkan dua. Nah, huma li, ya kedua buku tulis ini adalah milikku. Kemudian al-mudarris ya terakhir memberikan sebuah pertanyaan lagi, liman hatanil mistorotani. Ya, siapakah milik dari dua penggaris ini? Ya, mistor tani adalah penggaris, dua penggaris. Ya, hatani ini sama seperti di atas, ya definisinya adalah dia berasal dari kata hadhihi. Nah, dia berasal dari kata hadhihi karena dia berjumlah dua, maka dia berubah menjadi hatani. Nah, begitu. Inilah mungkin yang perlu kita hafal ya. Humali, ya kedua penggaris itu adalah milikku. Jadi kalau dia perempuan muannas, maka dia menggunakan hatani kalau jumlahnya dua. Kalau dia laki-laki mudzakkar jumlahnya dua, maka kita menggunakan hadzani. Nah, begitu ma'asyiral muslimin. Kemudian di sini ada tamarinu seperti biasa, latihan-latihan. Yang pertama adalah ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Ya. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan menggunakan musanna. Ya, kita menjawabnya tapi menggunakan musanna. Contoh nomor 1, kam qalaman indaka. Ya, berapakah pena atau pulpen yang kamu miliki? Ya, indaka. Kenapa kita menggunakan indaka? Karena qalaman yang menunjukkan kepemilikan yang tidak berakal. Maka kita menjawab indi, ya qalamani. Ya, saya memiliki dua pena. Kemudian nomor 2, kam kitaban indaka. Ya,
Berapakah buku yang kamu miliki? Indi, ya saya memiliki kitabani. Nah, kolamani. Nah, begitu. Kemudian, ya, nomor 3. Kam saburotan fi faslikum. Berapakah jumlah papan tulis ya di dalam kelas kalian? Ya, jawabannya tentu fi faslina. Ya, kita ganti dulu kata. Nah, fi faslina saburotani. Nah, demikian. Sebelumnya, ma'asyiral muslimin, sebelum kita menjawab pertanyaan lebih jauh lagi, ya, tadi kan di atas sudah kita bahas ya tentang definisi musanna. Ya, maya dulu alasnaini awisnataini, yang menunjukkan jumlahnya dua, baik dia dua laki-laki atau dia dua perempuan. Nah, ternyata kalau kita teliti lebih jauh, ya, dia ada tambahan. Ya, ada berupa tambahan. Biziyadatin, ya. Biziyadatin, ada tambahannya. Apa tambahannya? Biziyadatil alifi, ya, dengan tambahan alif wan nun. Nah, biziyadatil alifi wan nun, dengan tambahan alif dan nun. Nah, kalau kita perhatikan pada contoh ukhtani, ya, ukhtani, yang sebelumnya katanya kan ukhtun, ya, ukhtun ini kata dasarnya. Ya, ketika dia menunjukkan jumlah dua, kita lihat di sini dia berjumlah, ya, bertambah jumlah hurufnya. Ukhtani, ya, ditambah dengan, ya, alif dan nun. Ya, alif dan nun, maka dia berubah menjadi ukhtani. Nah, begitu. Jadi ada tambahan alif dan nun, ada dua tambahan huruf. Nah, kita kembali. Nah, ke nomor 4. Kam riyalan indakil ana ya Laila. Ya, berapakah real yang kamu miliki sekarang wahai Laila? Ya, indi, kita jawab saja riyalani. Ya, saya memiliki 2 real. Ya. Kemudian, ya, ini juga sama ya, pasti di nasab. Nomor 5, kam ukhtan laka ya Aliyu. Ya, berapakah saudarimu wahai Ali? Nah, di sini kalau kita perhatikan dia sudah menggunakan lak, ya, huruf lam yang menunjukkan bahwasanya ya, di sini adalah yang berakal. Maka kita menggunakan li di sini. Jawabannya li, ya, ukhtani. Saya memiliki 2, ya, saudari. Lah. Kemudian nomor 6, kam amman laki ya Aminatu. Ya, berapakah jumlah pamanmu? Menggunakan lam lagi. Wahai Aminah, li, ya, ammani. Ya, saya memiliki 2 paman. Paman dari jalur mana? Ayah. Kemudian, ya, nomor 7. Kam sodiqon laka. Ya, menggunakan li karena sodik adalah yang berakal. Ya, berapakah jumlah temanmu? Ya, wahai Muhammad. Li, ya, karena kita diminta untuk menggunakan musanna, li sodiqoni. Saya memiliki 2 teman. Ya. Di sini ingat ya, apa perbedaan antara sodiq dengan zamil? Nah, nanti yang tahu perbedaannya bisa komen di bawah. Kemudian nomor 8. Kam toliban jadidan fi faslikum. Berapakah jumlah siswa yang baru di dalam kelas kalian? Ya, fi faslina, di dalam kelas kami. Ya, talibani jawabannya. Ya, jadidani. Nah, jadi ada tambahan
alif dan nun. Alif dan nun. Nah, begitu. Kemudian nomor 9, kam masjidan. Nah, sebelumnya di nomor 8 ini kam toliban. Ya, ini tadi kan sebagai tamyiz karena dia terletak setelah kam. Jadi dan ini sebagai apa? Ada yang tahu? Ya, silahkan komen di bawah ya. Nanti yang. Nah, kalau kami terjemahkan kata yang. Nah, insya Allah sudah tahu semua. Nomor 9, kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria. Berapakah jumlah masjid atau berapakah masjid yang ada di desamu, wahai Zakaria, fi qaryati. Ya, ini agak panjang. Ya, fi qaryati masjidani. Ya, ada 2 masjid. Nomor 10, kam fundukon. Ada berapakah hotel fi hadza syari'i, di jalan ini? Ya, ada berapakah jumlah hotel di jalan ini? Ya, fi hadza syari'i, kalau kita mau jawab sempurna, fi hadza syari'i, ya, fundukoni. Ya, ada 2 hotel. Pun alif dan nun. Kemudian nomor 11, kam akhon laki ya Su'adu. Ya, Su'ad ini ya nama yang biasa digunakan untuk perempuan di Arab ya. Kam akhon laki ya Su'adu. Berapakah saudara laki-lakimu wahai Su'ad? Li ya akhwani. Nah, gitu ya, li akhwani, bukan akhoni. Ya, ini keliru. Terakhir, nah ini sudah ada jawabannya. Al-akh, ya, isim mutsananya adalah akhwani. Nah, di sini dia ma'asyiral muslimin. Selesai kita ma'asyiral muslimin dari latihan yang pertama ini. Ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya membahas tentang latihan yang kedua, Iqra waktub ya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan mendatang. Insya Allah. Baiklah, sampai di sini dulu yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Ya, semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, jikalau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa menanyakan kepada grup yang ada admin grup atau musyrif-musyrifah di grup masing-masing ya, atau nanti bisa komen di bawah ini dan nanti akan kami jawab insyaallah. Demikianlah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.